Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita persiapan soal-soal untuk PPDB SMA dan sederajat. Sebelum membahas soal-soal tentang energi mekanik, kita akan membahas sedikit materi tentang energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu bersifat kekal dan nilainya selalu sama di setiap kondisi. Sedangkan energi mekanik sendiri, dia merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Di mana energi potensial ini energi yang dimiliki benda karena posisinya, dalam hal ini energi potensial gravitasi, sehingga nanti posisi yang kita maksud adalah ketinggiannya, ya. Kemudian energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya, karena dia bergerak maka dia akan memiliki namanya kecepatan. Sehingga kalau kita jabarkan energi mekanik nanti nilainya sama dengan mgh, ini rumus daripada energi potensial, dan setengah mv kuadrat, ini rumus daripada energi kinetik. Kemudian energi mekanik di semua posisi itu sama. Dalam contoh ini, gambar ini, ada seseorang menjatuhkan batu dari ketinggian maksimum, maka di posisi tertinggi dia akan memiliki energi potensial energi paling besar. Karena di sini kecepatannya masih sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya otomatis 0. Kemudian ketika dia diturunkan, ya, ketinggiannya akan berkurang sehingga otomatis energi potensialnya berkurang dan dirubah menjadi energi kinetik karena dia akan memiliki kecepatan. Ya. Di sini dia punya ketinggian juga punya kecepatan. Ketika sampai di posisi paling bawah, tepat akan menyentuh tanah ya, ketinggiannya bernilai 0 sehingga di sini hanya 0, energi potensialnya 0 yang digantikan sebagai energi kinetik. Nah, penjumlahan daripada energi kinetik dan energi potensial pada titik paling atas, tengah, bawah, dan dimanapun, ini nilainya selalu sama. Itulah yang disebut dengan hukum konservasi energi atau hukum kekekalan daripada energi mekanik. Maka energi mekanik ya di posisi 1 ya, misalkan ini posisi 1, ini posisi 2 dan posisi 3, itu nilainya sama semua. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 dan sama dengan energi mekanik 3. Kemudian kasus khusus untuk posisi di paling tinggi, dia memiliki energi potensial maksimum, sehingga energi mekaniknya semuanya ini energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial maksimum. Kenapa? Karena kinetiknya sama dengan 0. Begitu pula di bagian paling bawah, energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetik maksimum. Ya, ini adalah rumusan daripada hukum kekekalan energi mekanik. Sehingga di sini definisi energi mekanik kita bisa kita tambahkan, ya, EM itu sama dengan EP plus EK, juga bernilai sama dengan energi potensial maksimum dan juga bernilai energi kinetik maksimum. Ya, itu nilainya. Kemudian kasus khusus untuk bagian yang paling atas dengan paling bawah, kalau kita bikin persamaan ya untuk energi mekanik 1 ya, bagian sini EM1 ya kita sama dengankan dengan EM3, maka kita akan punya nilai EM1 kan potensial maksimum ini mgh, dan energi mekanik di posisi 3 ini kinetik maksimum setengah mv kuadrat ya. Ini masa bisa kita coret ya, kalau duanya kita pilihan luas kita punya 2gh ya, sama dengan ini ada v, ada kuadratnya, kita bisa kita akarin, jadinya v akar 2gh. Nanti dalam kasus yang lebih sering kita gunakan, kita punya V sama dengan akar 2G delta H atau perubahan daripada ketinggiannya. Jadi, di sini kita mendapatkan beberapa konsep daripada energi mekanik. Yang pertama ini, ya, energi mekanik nilainya kekal, kemudian nilai energi mekanik sendiri, seperti ini. Dan yang terakhir, ini rumus yang nanti akan sering kita pakai dan akan sangat membantu kita. Oke, langsung saja kita langsung ke contoh pembahasan soal yang sudah saya siapkan. Ini sekali lagi soal-soal standar UN SMA ya yang berhubungan dengan energi mekanik. Ada juga soal UN SMP juga ada nanti. Ya. Oke, langsung kita bahas di nomor 1. Bola A masanya 2 kg dilepaskan dan menempuh lintasan licin seperti pada gambar. Ya, lintasannya licin di sini. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, pertanyaannya adalah energi kinetik bola saat di B. Ini berapa energi kinetiknya? Nah, ini sangat mudah sekali. Maka kita kan ambil energi mekanik di posisi A, kita sama dengankan dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A ini kan posisi tertinggi ya, sehingga nilainya adalah energi potensial maksimum ya, sama dengan energi potensial kita jumlahkan dengan energi kinetik ya.
Kalau ini kita pindahkan ya, jadi EP max ya. EP max ya. Kita kurangi dengan EP, sama dengan kita dapat energi kinetik. MGH max ya dikurangi MGH sama dengan EK. Nah, energi kinetik inilah yang akan kita cari di posisi B. Nah, ini kan M sama G bisa kita keluarkan ya. Kemudian ini ada delta H ya sama dengan EK. Nah, langsung ketemu. Delta H di sini adalah perubahan ketinggian dari posisi A hingga posisi B, mana nilainya adalah 120 cm. Nah, karena yang diminta dalam Joule, maka kita harus dalam SI ya. Masanya 2 kg, 2, gravitasinya 10, kemudian ini ada delta H-nya 120, jadi 1,2 meter, sama dengan energi kinetik ya. Tinggal kita coret ya, komanya. 12 kali 2 kita dapat 24 Joule, ini nilai daripada energi kinetiknya. Jawabannya adalah itu. Bagaimana untuk yang nomor 2? Perhatikan gambar di samping. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas sana. Ya ini, di sini, di posisi A, posisi B. Normalnya caranya sama persis ya, seperti ini. Ya. Kemudian untuk cari kecepatannya, yang kan ditanyain adalah kecepatan, maka kita menggunakan energi kinetik yang kita cari. Jadi MGHA ya, energi mekaniknya kan di sini MGH saja sama dengan MGHB ditambah setengah mv kuadratnya, ini EM posisi A, ini kecepatan posisi B yang kita cari nanti. Sekali lagi ini bisa kita pindahkan MG dalam kurung HA min HB ya sama dengan setengah mvb kuadrat ya. Kan kita pindahin ke kiri jadi minus, kemudian kita distributifkan. Ini kan massa bisa kita coret ya. Kalau duanya kita pindahin ruas, kita punya 2G delta H, ini kan ada kuadratnya, kita akar sama dengan V. Ya, inilah rumus yang sebelumnya kita bahas di atas tadi. Jadi cara cari kecepatannya tinggal langsung aja V sama dengan akar 2 10. Lah, hanya deltanya ini kan total 20, segini 15, berarti ini nilainya hanya 5 meter. Jadi kita masukin 5 ya. 2 kali 5 10, 10 kali 10 100 ya, akar 100 berarti bernilai 10 meter per second. Jawabannya adalah Charlie. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Balok meluncur menuruni bidang miring yang kasar jika gaya gesekan antara balok dengan lantai 3 Newton, gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan balok mencapai dasar bidang miring dengan kecepatan akar 50 meter per second, maka besar nilai H. Nah, ini kalau soal seperti ini sangat jarang sekali untuk dikeluarkan di soal PPDB karena ini ada gaya geseknya. Tapi tetap bisa kita kerjakan dengan metode energi mekanik ya. Jadi di paling atasnya dia ada energi potensial maksimum ya. Kemudian di sini ada energi kinetik maksimum. Cuma masalahnya tidak seluruh energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Ada energi yang hilang selama proses dia turun, yaitu energi daripada gaya geseknya. Jadi usaha frictionnya, gaya geseknya. Jadi energi potensialnya maksimum tadi dia berubah menjadi energi kinetik maksimum ya, ditambahkan dengan usaha gaya geseknya. Kita masukkan angkanya ya, EP-nya kan tetap MGH. Ini yang kita cari nanti ketinggiannya, tambahin energi kinetiknya setengah mv kuadrat, tambahin usaha gaya gesek ganti gaya geseknya ya, frictionnya F, frictionnya gaya geseknya kita kalikan dengan perpindahannya, di mana perpindahannya sejauh 10 meter. Oke, ini tidak ada yang bisa kita coret ya, sehingga kita kerjakan secara manual. Masanya ini 1 kg, 1 dikalikan 10 kalikan H yang kita cari sama dengan setengah kali 1. Ini kecepatannya akar 50, kalau kita kuadratkan kan akarnya hilang ya, sehingga tinggal 50 saja. Plus gaya geseknya ini 3, kemudian perpindahannya 10 meter. Oke, kita selesaikan. Ini 10 bisa kita coret, dan 0 semuanya mengandung 0 ini bisa kita coret ya. Sehingga H sama dengan 5 kalikan setengah, ini ada 2,5, kita tambahin dengan 3, hasilnya sama dengan 5,5 meter. Ini ada delta jawabannya. Kemudian di nomor berikutnya, perhatikan gambar berikut. Dua buah benda menuruni lintasan dari titik A ini. Massa benda pertama M1 5 kg, ini ada M1 nilainya 5 kg dan
M2 ini ada dua benda ya, yang hitam banget sama yang agak putih ini, nilainya 15 kg. Kemudian jika percepatan gravitasi ini standar ya, maka perbandingan energi kinetik EK1 dan EK2 titik B di sini. Oke, trik yang paling mudah ya daripada kita ngerjakannya kayak sebelumnya, misalkan EMA sama dengan EMB atau EPA sama dengan EPB plus EKB. Nah, seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya, ini kan kita cari EK di titik B. Sehingga kan kita dapat EPA ya min EPB sama dengan ini ada EK, kita dapat nilainya ya, EK tetap kita cari. Kalau ini kita pecah, sebenarnya kan MGHA kita kurangi MGHB sama dengan EK. MG bisa kita distributifkan keluar ya, MG dalam kurung HA min HB sama dengan EK. Nah, prinsip ini bisa kita manipulasi dengan kita anggap ini tanahnya yang dari titik E kita naikkan. Sekarang tanahnya kita anggap di titik B. Tanahnya di sini. Ini tanahnya. Sehingga yang awalnya ketinggiannya A ini 40, yang B30 berubah sekarang ketinggiannya A tinggal berapa nilainya? 10. Ya, sehingga kalau tanahnya di sini langsung, maka kita bisa pakai prinsip langsung ya. EMA sama dengan EMB ya. Ini langsung EPA sama dengan EKB. Kenapa bisa seperti ini? Karena di posisi ketinggian maksimum kan EP-nya kan maksimum ya. Nah, EK-nya di sini di posisi B EK-nya maksimum. Nah, sehingga dengan cara ini lebih cepat dan hasilnya sama banget dengan metode pertama tadi. Kalau dengan kondisi yang kedua ini kan energi potensialnya tinggal MG, hanya ini kan 10 ya. Dimana 10 ini sama dengan delta H di sini. HA kan 40, kita kurangi 30, ketemunya tetap 10. Jadi sama aja ya. Ini langsung kita dapat nilainya EKB. Jadi lebih cepat. Jadi cara cepat mengerjakan soal seperti ini sekali lagi tanahnya kita naikkan aja. Itu triknya paling mudah ya. Sehingga kalau kita cari perbandingan EK benda 1 banding EK benda 2 di titik B, jadi langsung MGH1 per MGH2 ya. Karena ketiganya sama, hanya bisa kita coret. Gravitasi sama bisa kita coret. Nanti tinggal masanya aja. Masa 1 berapa? 5. Masa 2 berapa? 15. Jadi hasilnya 1/3. Siapanya? Karbon. Ya, sangat mudah sekali. Jadi sekali lagi bisa kita manipulasi dengan cara menaikkan tanah ini. Jadi langsung EM, EP maksimum sama dengan EK maksimum. Sama aja. Cuma nilai EP-nya yang awalnya hanya 40 otomatis berubah menjadi 10. Ya, caranya seperti itu. Oke. Kemudian kita selesaikan lagi untuk nomor berikutnya. Sebuah bola pecel dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya di sini 2 meter per second mendatar ya kecepatannya ya. Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah. Seperti ini. Percepatan gravitasi standar 10, maka energi mekanik pada saat benda berada di ketinggian 1 meter berapa? Oke, berarti di sini EM-nya sama dengan EP plus EK. Kalau kita ngerjakannya seperti ini cukup susah ya. Jadi potensialnya oke, nggak masalah, MGH hanya ada 1. Cuma kinetiknya, cari kecepatan di titik B kan agak ribet. Karena nanti dia punya kecepatan mendatar yang kecepatannya 2 meter per second dan punya kecepatan yang vertikal ke bawah akibat gerak jatuh bebasnya. Sehingga cari resultan kecepatannya ya agak lumayan meribetkan. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya energi mekanik nilainya sama dengan konstan. Sehingga energi mekanik di titik B setara dengan energi mekanik di titik A, sehingga sama dengan EP di A ditambahin EK di A. Selesai, cara ngerjainnya kayak gitu. Sehingga ini MGHA tambah setengah MVA kuadrat. Massa 4 kg, 4, gravitasi 10, hanya 2. Tambahin setengah, massa tadi 4, kecepatannya dari 2, ingat ada kuadratnya. Otomatis 4 kali 2, 8 kali 10 ini 80 ditambah ini kuadrat ya, bisa kita coret ya. 4 kali 2 8. Berarti total energi mekaniknya 88 Joule. Oke, jawabannya adalah delta. Seperti itu caranya. Ya, sekali lagi cari saja energi mekanik karena yang tanya ini adalah energi mekanik. Oke, lanjut. Berikutnya di nomor 17, ya ini mudah ya. Sebuah benda meluncur pada bidang miring licin seperti ditunjukkan pada gambar. Seperti ini, perbandingan kecepatan balok di titik R, Q, dan S. Diamatin di mana ini? R ya. R, Q, sama S. Oh, tidak. Tadi kita udah dapat kalau dia
bidang miring licin, maka berlaku hukum kekekalan mekanik ya. Kita EK ya sama dengan EP, atau kita dapat tadi V-nya sama dengan akar 2G delta H. Sehingga untuk kecepatan paling besar ini tergantung daripada nilai perubahan ketinggiannya. Yang paling besar mana? Otomatis kita dapat di S ini kan, ya kan dia meluncur ya, dipercepat di S paling gede kecepatannya. Kecepatan di S lebih besar daripada kecepatan di R, dan lebih besar daripada kecepatan di Q. Q paling kecil, gitu dong. Q paling kecil ini kayaknya. Kecepatan Q, VR lebih cepat dan S-nya juga lebih cepat daripada Q. Ya ini deh. Misalnya Q lebih besar nggak mungkin, Q lebih besar nggak mungkin. Oh, Q ya benar, Q paling kecil ya. Kemudian ini bisa jadi, cuma ini yang lebih besar R-nya ya, R-nya lebih besar. Oh, VR lebih besar, VR lebih kecil, VR lebih kecil VS benar, VS lebih kecil. Loh, ini benar juga ini kayaknya. Sebentar. VR lebih besar VQ, VQ lebih kecil VS, ini benar. VR kurang dari VS benar, VS lebih besar VQ, ini juga benar. VR lebih besar salah, VS yang paling besar soalnya. Ya, VS yang paling bawah paling besar. Ini salah. Jawabannya 2 ternyata. Oke, jadi memang berarti 2 jawabannya. Kita lanjutkan lagi di nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin bila laju benda di titik A sama dengan 6 meter per second. Ini ada V-nya sama dengan 6 meter per second. Ketinggiannya 5,6 ya. Kemudian gravitasi 10, laju benda di titik B berapa? Oke, kita ngerjainnya pakai energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Jadi MGHA tambah setengah MVA kuadrat sama dengan MG HB tambah setengah MVB kuadrat. Seperti ini. Kemudian tanyain kecepatan ini ya. Otomatis massa bisa kita coret semuanya, nggak masalah. Gravitasinya 10, HA nilainya 5,6 ditambah setengah, VA nilainya 6. Ya, jangan lupa kuadrat. Ya, dikali ini ya. Sama dengan gravitasi 10, HB nilainya 1. Tambah setengah, kemudian ini PB kuadrat yang akan kita cari. Berarti ini kita dapat 56 ya, tambah 6 kuadrat 36. 36 kita kurangi, kita bagi 2 ya. Berarti ini 18 sama dengan 10 plus setengah PB kuadrat. Oke, kita aljabar. 56 kita tambahkan 18 ya, 6 kita tambahkan 8, kita dapat 4 minus 1, 5, 6, 74 ya. Kemudian 10 benda ruas minus 10 sama dengan setengah PB kuadrat. Kita dapat ini 64 ya, sama dengan setengah PB kuadrat. Kita kalikan silang ya, 64 kali 2 kita dapat 128 sama dengan PB kuadrat. Yang ngilangin kuadrat kita akarin, kita dapat PB nya sama dengan akar 128 meter per second. Ya, ini jawabannya ya. Seharusnya ini kan kita sederhanakan ya, yang bisa kita keluarkan ini kan 6 kalikan berapa tadi 2 ya, sehingga seharusnya akar 6 kan 8 akar 2 meter per second ya. Yang benar itu, cuma ya jawabannya nggak masalah ya. Oke, ini nomor berapa tadi ya, kita lanjutkan aja. Soal model berikutnya, ini bola A masanya 1 kg dilepaskan tanpa kecepatan awal dengan menempuh lintasan seperti gambar. Jika gravitasi 10, energi kinetik bola saat di titik B. Sama kayak tadi. Tanahnya kita naikkan. Ya di sini, tanahnya kita dari sini. Nah, kalau tanahnya udah kita naikin, titik B ini adalah posisi kinetik maksimum. Sehingga EK max ya sama dengan EP max ya. EK maksimum ya di B, ini titik B, di titik A. Sehingga nilainya langsung MGH. Massa berapa tadi? 1, gravitasi 10, ketinggiannya sekali lagi yang antara A sama B ya. Udah bukan total semua. Sehingga nilainya 150 cm, ingat dalam SI berarti dikalikan 1,5. Jawabannya adalah 15 Joule. Oke, bravo. Lanjut lagi di nomor berikutnya. Ini ada pemain ski es meluncur dari ketinggian A seperti gambar berikut. Pertanyaannya, jika kecepatan awal pemain skinya 0 dan percepatan gravitasi 10, maka kecepatan pemain pada saat ketinggiannya di B. Sama aja caranya kayak tadi. V sama dengan akar 2G delta H. Ya, penurunannya di
di penjelasan soal sebelumnya ya, ada ya. Sama dengan akar 2 gravitasi 10 H delta H. Awalnya di 50, dia ke 10. Ya, berarti ini kalau kita hitung delta H-nya sama dengan 50 kali 10 sama dengan 40 meter. Kalikan 40. Oke, kita selesaikan sama dengan akar berapa ini? Ini 40 kali 10 kan 400, sisa 2. 4. Jadi kita tuliskan ini caranya. Caranya 2 akar kalikan 400. Akar 400 bisa, yaitu 20 akar 2 meter per second. Oke, jawabannya adalah delta. Ya, sangat mudah sekali. Jadi inilah cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan energi mekanik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada soal apa ini? Kita lihat ya. Sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensialnya. Oke, ini energi kinetiknya sama dengan 2 energi potensialnya. Maka tinggi titik B dari tanah adalah berapa? Oke, kita cari ketinggiannya. Ini agak beda ya cara ngerjainnya. Gini caranya. EM ya, EM di A sama dengan EM di titik B. Seperti itu. EM di A kan MGHA sama dengan EM di B. EM itu kan EKB plus EP-nya B. Berarti MGHA sama dengan, atau gini aja, biar nggak ribet ya. Ini tetap kita tulis sebagai EMA. Ya, ini berarti berapa tadi? EP ya tadi ya. Di A kan hanya punya energi potensial saja. Ini ada EG, ada EP sama EK. EK-nya 2 EP, EP-nya sama dengan, ya tetap energi potensial saja. EMA ini nilainya EP maksimum, ya, EP max tadi, ya. Ini kita tulis lagi EP maksimum. EK di B sama dengan 2 EPB tambah EPB. Sehingga kita punya EP maksimum sama dengan 3 EPB ya. 2 tambah 1 kan 3. MGH max sama dengan 3 MGH. MG bisa kita coret ya. H max-nya kan 90. 90 sama dengan 3H. Ini HB yang kita cari ya. Sehingga dapat nilai ruas ya. Hanya B sama dengan 90 kita bagi 3. 30 meter. Udah dapat nilainya ini yang Eko. Jadi cara lain ya, kamu mau cari kecepatannya misalkan juga bisa, udah dapat hanya ya. Jadi bisa cari kecepatannya, bisa dapat dan nilai-nilai yang lain juga. Cuma cara mendapatkannya tetap pakai hukum konservasi energi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Sebuah bola bermassa M kilogram. Waduh, masanya nggak tahu ini. Dilepaskan dari ketinggian H meter di atas tanah seperti pada gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik ketika di titik M. Nah, ini sangat mudah sekali. Di posisi tertinggi, ini kita dapat EM. EM-nya sama dengan EP max. Berarti nilainya sama dengan MGH. Selesai. Di posisi ini ada EP juga. EP-nya sama dengan MG. Hanya kan 0,3H. Sehingga nilainya 0,3 MGH. Perhatikan, MGH ini apa? MGH di sini setara dengan MGH di sini, yaitu tak lain yaitu energi potensial maksimum atau EM. Sehingga ini nilainya sama dengan 0,3 EM. Gitu. Nah, kalau EP-nya itu 0,3 EM, otomatis energi kinetiknya sama dengan, ya, energi kinetik kan berarti EM dikurangi EP-nya, ya. Jadi sama dengan EM, kita kurangi 0,3 EM. Di mana nilainya 0,7 EM. Nah, kenapa bisa menggunakan rumus seperti ini? Karena total energi mekanik kan harus tetap nggak berubah, ya. EM itu harus 1 gitu ya, harus MGH gitu. Kalau EP-nya ini 0,3 EM berarti energi kinetiknya ya 0,7 EM. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan nilainya EM lagi, di mana EM MGH gitu tadi. Ya, nilainya. Sehingga kita dapat di sini pertanyaannya perbandingan energi kinetik sama potensial sama kinetik ya. Berarti 0,3 EM ya dibagi 0,7 EM ya, tak lain nilainya 3/7. Jawabannya ini. Oke, yang masih bingung kenapa bisa pakai rumus ini? Kita pakai rumus ini.
EM itu kan sama dengan EP plus EK kayak gini ya. EM-nya itu kan EM di B di posisi ini, kita anggap posisi B ya. EP di B, EK-nya di B. EM di B itu sama dengan EM di A, kan sama semua. EM kan semuanya sama. Nah, EM di A itu kan MGH. Nah, EP di B itu kan nilainya 0,3 MGH plus EK. Ini kan pindahin ruas ke kiri ya. MGH kita kurangi 0,3 kan 0,7 MGH sama dengan EK. Lah MGH tadi balik lagi ke EM. Jadi EK sama dengan 0,7 EM. Ya, ini penjelasan rinciannya. Cuma lebih cepat kita ngerjainnya kayak gini. Pokoknya udah tahu bahwasanya energi mekanik itu penjumlahan potensial sama kinetiknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya. Sebuah bola bermasa 1 kg dijatuhkan dari ketinggian seperti pada gambar. Bila kecepatan di A dan B masing-masing, ini VA, oke, ini B-nya sama dengan 9 meter per second. Ini 7 ya, kecepatannya. Ini VA, ini VB sama dengan 7 meter per second. Maka selisih HA sama HB berapa? Nah, kan diketahui kecepatan. Kita pakai rumus yang tadi kan, kita udah nurunin rumusnya. V sama dengan akar 2G delta H. Sehingga kalau kita balik, V kuadrat sama dengan 2G delta H, atau kita pindah juga 2G-nya, V kuadrat per 2G sama dengan delta H. Kita dapat delta H. Delta H ini adalah perubahan ketinggian dari posisi yang paling atas ke posisi paling bawah. Oke, kita cek satu-satu. Delta H yang A sama dengan ya VA kuadrat per 2G. VA kan tadi nilainya 9. Berarti 9 kuadrat itu 81 per 20. Seperti ini. Yang delta H-nya B sama dengan ini VB kuadrat per 2G. Berarti sama dengan VB nilainya 7. Berarti 7 kuadrat 49 kita bagi 20. Ini nilainya. Berarti ini kita dapat delta HA di sini. Delta HA. Sama di sini kita juga dapat delta HB. Yang pertanyaannya adalah berapa selisih HA sama HB? Berarti kan titik ini sama ini selisihnya berapa? Berarti kan tinggal delta HA kita kurangi delta HB aja. Berarti kan tinggal 81 per 20 kita kurangi apa? 49 per 20. Atau boleh ini kamu hitung dulu, dapat desimalnya berapa juga boleh. Langsung seperti ini juga boleh. Kalau 81 kurangi 49 ya 11 kurangi 9 kita dapat 2, yang nyimpan 1 7 kurangi 4 32. Jadi nilainya 32 per 20 atau kita bagi 2, 16 per 10 nilainya 1,6 meter. Ini jawabannya. Ya, caranya seperti ini. Atau kalau misalkan nggak mau pakai cara ini kan kita udah dapat rumus jadinya, pembahasannya di atas. Kamu bisa juga pakai satu-satu ya. Cuma masanya ketinggiannya bola awal kan nggak ada keterangannya ya. Terus masa ini pengecoh ya masanya ya. Sehingga kalau ngerjain manual banget kayak pakai misalkan ini EM ya. EM sama dengan EP plus EK. EK-nya dapat dari kecepatan. Terus EP-nya kamu cari ketinggiannya ya agak lumayan ribet. Nanti ketemunya ya tetap sama aja ya. Kan MGH max ya. Min MGH sama dengan setengah MV kuadrat ya. Kalau kita cobakan ini kan MG dalam kurung H max kita kurangi H kan delta H ya, sama dengan kita dapat ini setengah MV kuadrat gini. Sehingga masa bisa kita coret ya, cari delta H-nya sama dengan V kuadrat per 2G. Lah balik lagi ke bentuk rumus ini. Ya penjabarannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar. Energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter. Ya, sama aja. Di sini tanahnya kayak tadi, tanahnya kita naikin. Ini posisi 4 meter. Berarti sekarang posisinya nggak lagi 2 meter ketinggiannya. Jadi 20 kita kurangi 4, nilainya sama dengan 16 meter. Berarti kita anggap ini sebagai EK max ya. Ini sebagai EP maksimum. Maka kalau udah kayak gini langsung EK sama dengan EP,
ya, sama dengan mgh. Masanya 2, gravitasi 10, hanya sekali lagi delta ya. Ini 16 yang kita pakai. 16 sama dengan 16 kali 2, 32 kali 10, 320 Joule. Oke, ini jawabannya Charlie. Lanjut lagi, nomor berikutnya. Perhatikan gerak bola yang ditendang dengan lintasan seperti gambar berikut. Pernyataan besar energi potensial gravitasi dan energi kinetiknya. Oke, di awal saya menjelaskan bahwasanya energi potensialnya karena posisi. Karena energi potensial gravitasi berarti kita ngomongin tentang ketinggian. Wes gitu aja. Berarti kalau energi potensial terbesar itu titik B. Energi potensial B paling besar, ini benar. Kemudian energi potensial AC paling besar, ini salah. Kebalikannya, kalau energi kinetik paling besar, dia yang paling dekat dengan tanah, berarti A. Energi kinetik di A paling besar, ini benar. Ya, ini sama besar nggak mungkin, soalnya tingginya nggak sama. Ya, di A sama C nggak sama tingginya. Oke, jawabannya yang 2 sama 3 yang benar. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan gambar gedung berikut. Jika massa benda 1 dan 2 masing-masing, oh beda ya ini. Benda 1 ini 2 kg, benda 2 ini 4 kg. Maka perbandingan energi potensial benda 1 dan benda 2. Ya langsung kayak gini ya. Oke. EP1 banding EP2 sama dengan M1GH1 per M2GH2. Gravitasi sama bisa kita coret. Kita masukkan massa 1 2 H1 12, massa 2 4, H2 ini 9 ya. Kita coretnya. Ini coret, sisa 2, coret, sisa 6, bagi 3, 2, bagi 3, 3. Berarti hasilnya 2 per 3. Selesai ya. Jawabannya adalah ragu. Kalau ragu-ragu kamu hitung dulu juga boleh. Massa berapa kalikan gravitasi, kalikan ketinggian, ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, nanti disederhanakan juga boleh. Cuma ini cara yang paling cepat ya. Kemudian, oke, ini soal terakhir ya. Perhatikan gambar energi kinetik benda di titik B. Ini ada EK, ini sama dengan 100 Joule. Jika massa benda 2,5 kg, maka energi kinetik benda saat menyentuh di titik C. Lah, ini adalah energi kinetik. Di titik C ini energi kinetiknya maksimum. Di mana ini setara dengan EM. Lah, sehingga cara-caranya langsung aja. Di titik A kan ada EP maksimum. Di mana setara dengan EM. Maka energi kinetik di titik C atau energi kinetik maksimum sama dengan EM sama dengan mgh max. Sehingga nilainya masanya 2,5 kalikan gravitasi 10 kalikan tinggiannya total ini 10 juga. Berarti nilainya sama dengan 250 Joule. Jawabannya bravo. Atau kan yang dicari energi kinetik ya. Energi kinetik di titik C ini adalah energi mekanik, atau kamu bisa ngecek dengan cara energi kinetik di sini dan energi potensialnya di titik B. EP-nya B sama dengan berapa ini? Ini nilainya M-nya tadi 2,5, gravitasi 10, B ini ketinggiannya 6 ya. 2,5 kali 10 kan 25, 25 kali 6 ini 150 ya. 150 tambahin 100, yuk baliknya 250, sehingga energi mekaniknya sama dengan 100 tambah 150, tetap ya 250 Joule. Ini sama aja. Jadi banyak cara ngerjain soal seperti ini. Oke, sampai sini dulu soal-soal pembahasan kita tentang energi mekanik. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian harapkan, masuk sekolah yang diinginkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.